there ain't no stopping us. Fly without. Halo semuanya, gimana nih kabarnya semua? Semoga pada baik-baik aja. Ya, kali ini gua bakalan nge-reaction lagi kelanjutan dari anime Sword Online Alicization War of Underworld Part 2. Yang dimana kali ini itu episode ke 8. Ya, ke-8. Nah, ke-8 atau episode ke-20. Dan yang seperti yang kita udah tahu kemarin, Kirito bener-bener udah bangkit dan langsung OP dan langsung melawan si Poh, dan akhirnya Poh kalah dan dijadiin pohon cedar. Ya, cocok buat dia sebagai orang yang gak ada akhlak, ya cocok buat dia jadi pohon. Dan ya langsung biasa lah ya, habis ngalahin langsung ngebucin lagi sama Asuna. Ya bagi kalian yang ingin nonton episode sebelumnya, link gua taruh di bawah untuk episode sebelumnya atau di atas sini ya, di sini. Oke, semoga di episode kali ini banyak adegan-adegan menarik atau sesuatu hal yang spesial gitu. Yang pasti episode kali ini itu akan menampilkan pertarungan terakhir antara Kirito dan Gabriel yang sebelumnya jadi Kaisar Vector tuh, si Gabriel yang juga gak ada akhlak. Langsung aja ke animenya, oke? Wah, dengan gagahnya kemarin modelnya Kirito. Anjir, disembuhin dong. Lah, dijadiin kecil, jadi bayi lagi. Hihi. Lucu sekali. Oh iya, dijadiin telur lagi. Pantesan ya. Pada saat iya pada saat udah setelah ini jadi ya season selanjutnya gitu, maksudnya tenaganya itu gede tuh posisinya. Oh, biasanya kan kalau udah 200 tahun lebih kan nanti bakalan udah tua banget kan. Jadi gagal ini ternyata ini. Oke, benar. Efek dari skillnya Asuna tuh the best emang. Bikin tangga ya. Jadi kayak bikin tangga ke surga ya. Kirito. Ya. Setanya ya, oke. Ya. Ya mungkin intro dari gue sih cepat karena ya buat awal-awal lah ngebacot takut buat kalian bosan gitu. Jadi ya buat kalian lah ya, intinya kalau ingin penjelasan gua atau teori gua setiap episodenya, kalian bisa langsung aja ke akhir, gak masalah, udah bebas. Dan semoga kali ini untuk uploadan pertama gak kena copyright, amin. Padahal gua udah ini lagi ngedit dengan sedemikian rupa gitu. Intinya buat kalian ya yang ingin nonton secara apa ya istilahnya, lebih nyaman gitu, tampilannya tanpa ada gangguan apa, audionya ada dan sebagainya, kalian bisa langsung aja download animenya di ya web yang kalian lah. Karena ya sekarang biasalah ya kalau kita nyantumin link atau apa bisa kena gitu ya, tapi kalian pasti udah punya rekomendasi sendiri lah kan, tempat-tempat download atau enggak yang sebelumnya gua kan udah sebutin di mana tempat downloadnya. Ini sebenarnya tentang yang kebijakan baru Jepang.
Gue gak bisa banyak ngomong juga karena ya setiap kebijakan setiap negara kan pasti beda-beda. Tanggal lama banget. Ayolah, semoga pertarungannya ini tahun apa? Ayolah, semoga pertarungannya epic lah. Uh, ya elah, tadi aja OP. Sekarang bisa dirasukin lagi. Eh, oh. Gua kira bakalan ini lagi anjir. Tuh sama Gabriel kan. Gabriel Miller. Oh. Sebenarnya untuk mereka berdua memang gak ada saling kenal. Di JJO, di season sebelumnya juga atau di episode awal banget itu mereka belum sempat ketemu juga gitu. Kayak gitu. Cuma memang anak buahnya Gabriel kebanyakan udah pernah ngelawan si Kirito begitu. Maaf ya gue ulang. Oh iya benar, oh, gak usah. Oh iya benar. Si Kirito ternyata punya sayap anjir. Itu kalau kalau emang benar ya, itu sayap pada saat di season kedua. Dia pasti mau nyerap jiwanya sebenarnya. Tapi kenapa gak keserap? Uh. Ih. Sekitar 5 menit lagi mereka akan sampai di sidang konsol. Ininya sendiri dia emang. Wah. Oh, segitu ya. Oh, anjir. Ini mak udah di luar bang jurus-jurusnya itu musuhnya ya, lebih tepatnya musuhnya. Udah jauh banget dari bukan alur sih kayak anime aslinya gitu. Anime aslinya kan tentang pertarungan pedang kan ya, Sword online kan kayak gitu. Ini mah jadi ada kekuatan anjir musuhnya. Ya memang sih kalau di game kan kekuatannya itu dinamakan skill gitu. Tapi skillnya mah udah tuh kayak gitu-gitu tuh. Mana ada skill pedang kayak gitu anjir. Dan Kirito dari dulu dari season 1 sampai ke yang sekarang. Oh, ditampilin ternyata yuk. Kepotongnya ditampilin. Mantep mantep. The best. Jadi ya, maksud gue Kirito dari dulu sampai ke season terakhir ini, episode kayak ini, dia gak pernah lepas sama pedangnya, apalagi selalu pakai dua gitu. Tuh kan. Ini skill macam apa gitu kan? Gak jelas. Gak jelas kalau dari sini.
sampai gagal, aku akan hidup di sini selama dua. Alhasil Ales dan Asuna. Pada akhirnya adalah manusia yang tak mengerti hati. Mengira bahwa kamu tak ingin meninggal. Oh, dan jujur ya sebenarnya untuk FPS season kali ini kita kebanyakan di sini lebih memperlihatkan depresi apa ya kayak gitu lebih lemah mentalnya daripada season-season sebelumnya. Rambut gua kayak pantul-pantul gitu anjir. Daripada episode-episode sebelumnya atau season-season sebelumnya mentalnya kita itu lebih kuat kayak gitu. Mungkin karena di sini lebih lebih apa ya kayak merasakan apa itu kehidupan gitu. Soalnya kan di yang sebelumnya itu game-gamenya itu pasti antara mati sama hidup. Mati udah pertarungan gamenya itu antara mati dan hidup, antara untuk memperebutkan mati dan hidup gitu. Gimana tuh maksudnya? Ya gitu dah. Sama sekali tak. Jadi kuning lagi matanya dong. Mantap. Tumben ada kat-katan di sini. Mantap. Aduh, silo men. Gelap pas. Oh, berbintang-bintang. Merinding gue sumpah. Liva ya. Uh. Merinding men. Menjadi itu apa? Merinding ya. Oh, jadi bintang-bintang, yoi. Hmm. Uh, Jadi kita sering ya. Ini malah jadian sama ini anjir. Wah, gila sih.
Berarti semuanya menyatu ya. Yang kenal-kenal sama kita. Segala kenangan kita di sini tuh yang kenal-kenal kita semuanya pada berdoa anjir. Siapakah ini? Oh, ini yang ini lift. Uh, gila. Hmm. Uh. Yang hidup sebagai kesatuan buatan dalam. Oh, dia udah paham ternyata ya. Oh, itu bintang yang ini. Uh, nul. Ngapain dia panggil nul nul? Oke. Aduh, posisinya kepotong tuh. Anjir. Kenapa gak dikembaliin dulu ya? Oh, nak kembali ternyata. Baru aja diomongin. Uh, 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 uh. Iya benar. Pertarungan kali ini epic. Lama lagi, bagus. Jika kosong katakan bisa ditebas oleh inkarnasi nafsu pembunuh. Uh, jurus yang ini cuy. Jurus yang apa? Di season 1 itu skill Kirito yang gak terkalahkan masih. Itu sampai berapa hit ya lupa gua. Kepotong tangannya lagi anjir. Oh, ada Yujio ternyata. Lagi-lagi Yujio aja. Oh, diganti ke tangan kanan. Karena kau hanya orang yang takut dan merasa terancam oleh kekuatan hati manusia. Hmm.
Pecah lu anjir, wadahnya nggak cukup ternyata. Aduh, kurang lagunya kurang ini. Biasanya dari yang kalau pakai jurusnya itu na na na. Mantap, ternyata kali ini jurus yang digunakan lagi-lagi yang season 1. Mengingatkan lagi kita dengan jurus season 1. Ya semuanya lockout ternyata. Oh, sumpah. Ngena sih. Episode kali ini ngena. Nah, ya, gue sedikit spoiler lah ya. Intinya kayak itu bakalan tetap tinggal di sini dulu. Dia memutuskan untuk tinggal di sini, setahu gua. Memutuskan sendiri atau memang udah kejebak ya, entah. Yang oh enggak. Iya, intinya pada saat mengulur waktu aku akan berada di sini selama 200 tahun. Mengulur waktunya gitu. Jadi ya mau gak mau pasti ya udah. Karena kesempatan terakhir untuk lockout memang yang tadi. Ini ada Asuna kok. Asuna memutuskan untuk tinggal juga. Dia hmm. Aduh. Hmm. Ya, anjir lah. Ya, gitulah ya intinya ya. Gue jelasin di akhir dengan sedikit lah. Maksudnya tadi sebenarnya bukan bukan kayak maksudnya untuk keputusan sendiri sih. Cuma karena kan mengulurkan waktu, kesempatan untuk lockout itu memang yang tadi gitu. Beberapa menit tadi. Tapi karena harus ngalahin Gabriel dulu, menyelesaikan itu dan sebenarnya juga gitu kayak kalau seandainya mau meninggalkan tempat ini juga berat gitu ya. Tadi kan disebut ini Yu-Gi-Oh. Mau tetap tinggal di dunia itu bukan karena untuk diri sendiri gitu, tapi memang karena Kirito peduli sama orang-orang yang ada di sana. Orang-orang yang ada di ininya, di underworldnya gitu. Dan ini apakah ada scene? Langsung aja ya gue skip lah apakah ada atau juga kan nggak dengerin ending atau opening melampaui waktu. Oke mantap ya, dan Asuna memutuskan untuk tinggal di sana. Memang udah mereka berdua udah ya
gitulah. Namanya juga kekasih kan, lama gak ketemu terus mau bisa lagi kan ya. Oke, untuk penjelasan gua kayak gini di episode kali ini ya. Pertarungan kripto bagus, lama kali ini, dan ternyata dia menggunakan skill utamanya dia yang di season 1 gitu. Dan memang bagian hit terakhir, tebasan terakhir itu memang di tangan kiri sebenarnya. Cuma tadi kan kepotong ya. Untungnya ada Yu-Gi-Oh, lagi-lagi ada Yu-Gi-Oh. Berarti ada tebasan tambahan. Berarti ya nambah hitnya. Tapi gue gak mau bahas itu. Lagi nih. Untuk masalah yang tadi lockout atau enggak, karena tadi gue bilang karena memang waktunya terbatas gitu untuk lockout kayak gitu. Jadi ya gimana? Sebenarnya juga kayak kita itu sendiri juga masih bimbang gitu, yang tadi yang Yu-Gi-Oh jelasin gitu. Mau tinggal di sana atau meninggal di sini itu bimbang sebenarnya, bukan karena diri sendiri, tapi karena memang peduli sama masyarakat atau orang-orang yang dia temuin di dunia underworld kayak gitu. Dan yang sebenarnya juga kalau di hati kita juga gak mau juga tinggalkan lama banget 200 tahun, tapi baik lagi 200 tahun bukan berarti 200 tahun juga di dunia nyata, enggak. Itu kan tadi di awal episode sebelumnya, sama sebenarnya juga episode awal-awal juga itu dijelasin juga di Underworld itu ada percepatan waktu gitu. Jadi walaupun di Underworld lama di dunia nyata itu cuma beberapa menit doang kayak gitu. Nggak lama kok, beberapa menit doang. Berarti kalau nggak salah ya, kalau percepatannya itu dipercepat kan 200 tahun di Underworld cuma berapa menit gitu, 20 menit apa gitu kalau nggak salah, dipercepat 10 kali lipat kayak gitu ya. Jadi gitu, jadi 200 tahun di Underworld cuma 20 menit di dunia nyata kayak gitu. Jadi nah sebenarnya kenapa sih masalahnya kayak gini, ini kan untuk yang Underworld ini kan dia kan lebih kayak ke jiwa kayak gitu, ke jiwa sama ingatan kayak gitulah. Otomatis pada saat kita udah merasakan hidup lama banget dan nggak bisa mati kan karakter Kirito kan itu kan login kan, hasil login kayak gitu kan. Bukan karakter yang benar-benar manusia yang ada di Underworld. Underworld kan kalau manusia yang di Underworld kalau emang benar mati meninggal ya udah meninggal gitu. Tapi kalau Kirito kan sama Asuna sama aja kayak dia akun dewa gitu, atau akun hasil login kayak gitu kan. Jadi nggak bakal mati karena memang namanya kayak game lah, istilahnya kayak game lah. Di dunia game kita kalau seandainya mati ya masih hidup lagi gitu. Terus kalau kita kayak tadi tangannya patah, badannya buntung juga gitu kan, baik lagi gitu badannya kan ya, karena memang hasil itu karakter gitu, karakter login kayak gitulah, karakter yang dipakai di dunia game kayak gitu. Makanya dia bakalan hidup lama. Dan itu yang tadi gue bilang, masalahnya itu ke jiwa sama ingatan gitu. Kita sebagai manusia, kalau yang dunia nyata kan, kalau hidup selama 200 tahun itu kan bisa dibilang rada gak mungkin kan, karena manusia di dunia nyata kan ada benar-benar ada batasnya gitu, sama kayak yang di Underworld, yang orang-orang yang di Underworldnya kayak gitu kan. Beda sama yang kayak kita pakai karakter kan, tapi kalau di dunia nyata kan nggak ada karakter kayak gitu. Itu bener-bener ya udah manusia semua isinya, nggak ada yang karakter kecuali Alice kan yang versinya nanti dia pakai robot tapi modelnya kayak manusia banget gitu, di setting kayak manusia banget ya gitu. Oke, kesimpulannya gini, untuk ingatan sama jiwanya dia selama 200 tahun yang di Underworld nanti sama Asuna ya, itu gak bakalan cukup di tubuh aslinya nanti gitu, atau di otaknya di dunia nyatanya gitu, karena memang pertama faktor umur, masih muda juga, dan tubuhnya juga masih ya kayak itulah, dewasa remaja dan menuju ke dewasa lah ya gitu. Asuna sama Kirito ini dua-duanya gitu, itu gak bakal cukup untuk menerima ingatan atau jiwa yang selama 200 tahun, yang itu yang sudah mengalami 200 tahun. Nah, gimana cara ininya mengatasinya itu? Nanti si Higa yang ini yang pakai kacamata tuh, yang untuk yang ahli teknisi ya gitulah intinya. Dia bakalan menghapus ingatan Kirito sama Asuna nanti di Underworld kayak gitu. Jadi ingatannya selama di Underworld itu selama 200 tahun, selama hidup bahagia sama Asuna nanti itu udah gak bakal ada gitu. Cuma setahu gue ya, ini rada spoiler lah.
tahu gua si Higa itu mau backup gitu kalau nggak salah. Dia membackup ingatannya, jadi bukan pure dihapus. Ini kalau nggak salah ya, itu bukan pure dihapus tapi kayak di backup gitu. Mungkin untuk bahan pengembangan untuk dunia game yang Underworld tadi gitu, untuk dunia game di Underworld kayak gitu. Ya mungkin gitu aja video reaction dari gua. Kesimpulan untuk episode kali ini tuh the best. Pertarungannya epic dan gue suka skillnya sih. Oke, gue dan di Prabowo pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.